Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kendari Coding. Masih dengan saya Ilham Julian Effendi. Jadi pada hari ini kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Kita masih akan lanjut di seputar bagaimana caranya membuat landing page. Menggunakan kode Igniter 3. Sebelumnya kita sudah mencoba gimana caranya membuat landing page seperti ini. Kita membuat company profile, dan sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikannya dengan template admin LTS sebagai admin, dan kita akan belajar bagaimana membuat halaman login. Kita akan memakai template yang ada dan kita akan mengintegrasikannya ke dalam project kita, dan kita akan membuatnya supaya bisa terkoneksi. Oke ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita cari dulu template-nya. Saya akan cari template-nya di ColorLib aja. Di sini banyak template, kita coba cari dengan ColorLib ya, tuh ya. Kita coba cari ColorLib login. Oke. Di sini banyak template login. Kita coba pakai yang mana ya? Oke, kita coba pakai yang ini aja ya. ColorLib. Oke, sekarang kita download dulu template loginnya. Oke. Kita download dulu template loginnya. Ini kita akan pakai dan akan kita integrasikan dengan template kita supaya kita bisa sebelumnya saya sebenarnya sudah mencoba untuk download ini, jadi sudah ada nih. Oke, ini dia yang sudah diekstrak. Sekarang kita masukkan ini ke dalam project kita. Jadi teman-teman, saya masih menggunakan Sublime Text untuk text editornya. Silakan teman-teman menggunakan text editor yang teman-teman sukai ya. Kemudian kita buka di sini kalau teman-teman pakai htdocs bisa ada di htdocs, bisa pakai xampp, htdocs. Kalau saya pakai Laragon, jadi adanya di Laragon www company profile nama projectnya ya. Di sini kita masukkan ke dalam aset, kemudian di sini kita akan buat satu folder yang namanya folder, kita kasih nama saja di sini folder login aja ya. Jadi aset untuk login ada semua di sini ya. Ini kita sudah kopikan, kita keluarkan dulu. Tidak benar. Sorry ya. Di sini kosong ya. Coba kita ekstrak ulang. Kita ekstrak ulang yang ini. Ini kita ambil semuanya. Kita paste ke aset login di sini aja ya. Oke. Login versi 2 kita hapus saja. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan coba dulu untuk ngetes apakah di sini sudah ada aset login. Ini ada ya. Oke, kita coba open containing folder. Kita coba tes jalankan dulu untuk index.html-nya ya. Ini sudah bisa. Template loginnya sudah ada. Nanti kita akan coba bagaimana caranya mengintegrasikan ke dalam sini. Oke teman-teman, jadi yang kita lakukan sekarang adalah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya membuat template. Sekarang kita akan membuat controller untuk login. Kita kasih nama di sini, nama controllernya adalah controller auth PHP. Oke ya. Saya bikin controllernya. Di sini kita akan load view-nya dulu ya. Kita load view-nya dulu, kita kasih nama view-nya itu, datanya enggak usah ada dulu ya. Pasang dulu data. Nama view-nya itu kita kasih nama view login ya. View apa ya? View login boleh, view login lah. Ini di luar aja.
Masih bikin view loginnya di sini, new folder, new file, sorry, view login.php. Oke. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita ambil isi dari index.html ini, kita copy, kita paste ke view loginnya. Oke, teman-teman. Kita coba dulu jalankan. Jadi kita panggil controllernya out. Ini belum kepanggil semuanya ya. Jadi kalau gini berarti CSS dan JavaScript-nya belum kepanggil. Oke, kita coba panggil dulu. Ya, ref, kita lihat dulu di sini dia ada di aset login ya. Oke, kita Ctrl D teman-teman untuk duplikat supaya kita nggak rubah satu-satu. Ctrl D. Oke, kita blok dulu href, kita Ctrl D. Ini terus PHP nggak otomatis ya, tanda tanya PHP, tanda tanya cukup ya. Oke, PHP yes underscore url buka kurung titik koma. Kemudian di sini kita masukkan dalam folder aset tadi ya, aset, kemudian aset, coba lihat sini ya, jangan sampai beda ya, aset slash login. Oke, kemudian kita coba running. Nah ini udah bisa. Coba kita tes dulu. Oh, JavaScript-nya belum tampil ya. Sekarang kita coba JavaScript-nya lagi. Ini yang di bawah. Kita Ctrl D. Ctrl D. Oke. Ini belum bisa otomatis. Datanya PHP, datanya tersuruh. Spasi echo dash underscore url dash underscore url buka tutup kurung titik koma aset slash login. Oke, slash vendor ya. Oke, kita coba running. Coba tes. Oke, JavaScript-nya sudah oke ya. Sekarang yang kita lakukan selanjutnya adalah sudah ya. Oke. Sekarang kita akan coba sebelumnya kan sebenarnya kita sudah bikin di dashboard di pertemuan sebelumnya. Di dashboard ini kita sudah menampilkan admin seperti ini ya. Sekarang kita akan mengkoneksikan admin ini melalui tombol login. Oke ya. Jadi yang teman-teman lakukan pertama, kita akan membuat logika function untuk cek loginnya ya. Function untuk cek loginnya. Jadi dia akan mengecek jika password yang dimasukkannya benar, maka dia akan berhasil login. Jika password yang dimasukkan salah, maka dia akan kembali ke menu tampilan login tadi untuk memasukkan password yang benar. Oke ya. Kita akan coba membuatnya. Yang pertama kita akan buat public function check login. Kemudian di sini kita akan membuat untuk mengecek loginnya ya. Oke, kita akan membuat function check login. Jadi yang pertama kita akan ambil yaitu pertama kita akan membuat variabel emailnya, karena di sini nanti email yang akan kita gunakan sebagai username-nya teman-teman. Jadi kita akan ambil email sama dengan this post name-nya itu kita kasih nama email. Kita lihat dulu database-nya ya. Jadi teman-teman sebelum membuat ini silakan membuat database seperti ini dengan nama tabel pengguna
Di sini nanti di tabel pengguna ada namanya tabel pengguna underscore ID, pengguna underscore nama dengan data tipe varchar, pengguna underscore moto, pengguna jenkel jenis kelamin ya ini ya, integer, pengguna username, pengguna password, pengguna tentang, email. Ini untuk lengkapnya aja. Tapi kalau teman-teman di sini nanti kita ngetes dulu, nanti kita cuma pakai nama, cuma kita pakai email sama password. Username-nya ini kita abaikan aja ya. Silakan dibuat dulu database seperti ini. Silakan di-post dulu videonya. Kemudian dibuat tabel database seperti ini. Oke ya. Kalau misalnya sudah selesai, silakan dilanjut lagi. Oke, di sini juga saya sudah isi nama penggunanya. Sini nama pengguna Ilham, pengguna username-nya itu admin, pengguna paspornya ini saya pakai untuk enkripsinya saya pakai di sini enkripsi khas ya, bukan MD5 ya. Jadi silakan teman-teman disesuaikan, atau bisa juga nanti saya sertakan paspor ini di link deh, supaya teman-teman bisa langsung copy ke dalam datanya atau langsung bisa dicek, atau nanti sebentar saya ajarin bagaimana caranya untuk nangkap paspor hashnya. Oke ya, ini silakan dicek dulu. Oke, kalau sudah di sini teman-teman bisa manggil, jadi email kita panggil dia sebagai post login, kemudian di sini kita akan narik lagi, nanti kita akan transfer data untuk password. Untuk password juga ini sama dengan oke, ini password seperti ini. Kemudian ini passwordnya kita kasih true di sini. True artinya ini artinya kalau true ini berarti dia harus menerima karakter yang sesuai. Jadi dia tidak menerima kalau karakter-karakter tertentu kayak karakter-karakter spesial lah, seperti tanda kutip 2 yang blok itu atau gimana ya. Pokoknya karakter-karakter tertentu aja. Jadi kalau teman-teman masukin karakter-karakter untuk injeksi itu nggak bisa masuk di sini. Oke ya. Kemudian di sini kita akan bikin variabel hash password. Jadi ini gunanya kita untuk hash passwordnya. Jadi password hash, kita akan nge-hash passwordnya ya. Jadi di sini kita akan nge-hash password, variabel password yang kita transfer datanya tadi. Kemudian di sini kita pakai password default. Oke. Kemudian di sini kita akan ngetes atau memverifikasi passwordnya. Kita akan verifikasi passwordnya dulu, apakah password yang dimasukkan itu sudah sesuai atau tidak. Jadi kita password, kemudian kita ngetes dengan 2 variabel ya. Jadi dia ngetes antara passwordnya dengan hash passwordnya. Oke. Di sini kemudian kita akan buat query di sini. Di sini kita akan narik dia di database. Jadi query untuk check user. Ini kita komentar aja. Kemudian di sini kita akan where ya, mana ya, db where ya, supaya mudah aja. This db where, kemudian kita akan cari dia berdasarkan email ya. Jadi kita cari dia berdasarkan email. Kemudian setelah itu kita akan usernya sama dengan, kita akan tarik ini dia dari dalam tabel user. Jadi kita lihat dalam tabelnya ini apa ya, tabel pengguna ya. Dari tabel pengguna berarti kita akan ngambilnya dari tabel pengguna. Berarti dbget tabel pengguna. Oke, limit dan offsetnya kita kosongin aja, kita nggak perlu.
Kemudian di sini kita akan pakaikan pengandaian, logika pengandaian. Jadi jika usernya itu menghasilkan numbers, jadi jika usernya itu numbersnya itu lebih besar daripada 0, maka $user sama dengan $user yang di atas ini ya. Jadi double pengguna yang ditarik tadi. Jadi ini kita kasih users berbeda ya, users. Oke ya, gitu kan. Jadi $user sama dengan $users. Kita jadikan dia satu data aja, jadi kita row array, satu data dalam bentuk array. Oke, jika password verify-nya $password itu $user itu dimana datanya di dalam adalah data password yang kita tangkap. Kemudian di sini kita akan munculkan session user data. Kita akan pasang sessionnya di sini, user data sama dengan user. Oke ya. Kemudian ketika sudah berhasil, kita redirect kembali dia ke dalam dashboard. Karena ini dia sudah berhasil login, jadi kita redirect dia ke dalam dashboard. Jadi ketika dia sudah dicek numbersnya itu lebih besar daripada 0, numbersnya itu lebih besar dari 0, kemudian user yang satu buah tadi itu yang kita sudah row array itu diverifikasi sama dengan user yang ada dalam database, maka di sini dia akan men-set user data, dia akan men-set session dengan nama usernya, kemudian dia akan login ke dashboard, dia akan redirect ke dashboard ya. Jika tidak, maka kita akan redirect dia langsung ke out. Jadi kita kembalikan dia ke control out. Kemudian di sini ini kita sudah redirect dia ke out. Oke. Oke, jika ini kita proses pengalihan lagi. Jika usernya itu numbersnya tidak lebih besar daripada 0, jika usernya numbersnya tidak lebih besar dari 0, maka kita arahkan dia flash data kita akan pakai flash datanya punya ini ya, punya apa namanya, punya kode ignitor. Jadi ini ada flash data punya kode ignitor yang akan menyampaikan pesan kesalahan jika ada atau pesan berhasil, email atau password yang Anda masukkan salah. Oke ya, ini set flash datanya, kemudian dia akan redirect kembali juga ke out. Oke. Jadi ini ketika numbersnya itu tidak bisa
ada 0, dia akan terjadi ke OTH. Jika dia juga ketika paspornya itu tidak tepat, dia akan terjadi kembali ke OTH. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba lagi lihat di view-nya ya. Di sini kita manggil email dan password, jadi kita harus sesuaikan juga di view-nya. Di view, sorry ya, view saya cari dulu. Ya, login. Oh di sini formnya ini kita komentar dulu, kita akan manggil dia itu form PHP-nya. Kita kasih keluar dulu, jadi auto, baru kita login kembali. Kemudian kita panggil dia form PHP dulu, form open ya, form open. Ini aja. Oke, form opennya di sini kita akan buat, kita lihat dulu bagaimana form open itu di C3. Kita lihat dokumentasinya ya. Form open kode igniter 3. Oke, kita lihat kode igniter 3 form open ya, form open ini ya. Jadi untuk menuliskan form method post seperti ini, kita akan coba pakai yang mana ya, form open yang ini. Ini bisa nih form open. Alternatifnya itu seperti ini. Itu form open email send, kelasnya apa, ID-nya apa. Oke, kita copy aja ya. Copy di sini. Oke, itu form open. Nggak perlu pakai itu sini. Form open namanya itu AOTH. Jadi kita langsung AOTH, nama kelasnya itu kita tetap pakai kelasnya ini. Oke, kita pakai kelasnya ini. ID-nya kita hapus aja, karena kita nggak pakai ID di sini ya. Jadi ID-nya kita cukup hapus saja. Terus harusnya ada form kelasnya ini, kita hapus jadi form kelas. Form kelas. Oke, sekarang kita coba reload. Error. Form open function tidak dikenali. Oke, kita panggil dulu dia di autoload. Dia harus masuk ke dalam library autoload ya, autoload. Kita akan masuk dia di itu library. Jadi dia itu helper ya. Kita lihat dulu di dokumentasinya ya, helper dia ya. Jadi di sini helpernya itu namanya helper form. Oke teman-teman ya, kita coba reload lagi kembali. Oke, sudah berhasil. Di sini kita lihat lagi. Jadi kita sudah ada form open sama form close. Jadi ini form open sama aja kalau kita nulisin kayak gini ya. Form. Oke, kemudian di sini kita akan sesuaikan. Cocok namanya email. Ini namanya itu harusnya password. Oke. Di password ini password. Oke ya. Kita coba dulu ya. Jadi di sini database saya sudah buat. Saya sudah buat pengguna namanya itu. Pengguna emailnya itu ilham@gmail.com ya. Kita coba login ilham@gmail.com. Paspornya di sini kalau hashingnya ini Kendari harusnya. Kendari. Kita coba login. Belum terjadi apa-apa ya. Oh ini salah ya, ini salah. AOTH/. Coba kita lihat out cek login. Oke, kita ambil di cek login berarti ya.
cek login, kita reload dulu. Email Ilham, paspor Kendari, login out, cek login. Bisa ya. Oh, ini di tombolnya masih kurang bagus, Mas. Ini ya, type-nya itu submit. Oke, kita coba lagi. Ilham, coba kita kasih salah dulu passwordnya. Loginnya belum bisa ya. Oke, ada kesalahan ternyata. Di sini harusnya cocok ini button, tipenya cocok submit. Di sini harusnya kita sesuaikan, ini salah nih, harusnya ada echo-nya ya. Echo form open. Oke, di sini form close ya. Coba kita reload dulu kembali. Ilham, password, kita coba login. Oke, ini salah ya. Ini gagal, no column email in where close. Tidak mendapatkan column email in close. Coba kita lihat. Oh, ini pengguna email ya. Berarti outnya itu salah ini ya. Pengguna email. Ini harusnya pengguna terus email. Ini biasanya password. Oh, kita sesuaikan aja semua ya. Pada bingung, kita samakan aja namanya dengan database-nya. Pengguna underscore email, pengguna underscore password. Kita ganti semuanya. Pengguna email, pengguna password, pengguna email, kemudian ini pengguna password. Oke, kita ganti. Jadi di sini juga yang kita tarik kita ganti juga. Di loginnya itu kita tulis juga di sini pengguna email supaya tidak bingung. Jadi kita samakan nama database-nya dengan nama data yang kita beri nama di variabelnya. Pengguna password. Oke, kita coba kembali out. Kita tulis emailnya Ilham. Coba sembarang aja dulu ya. Login session. Sessionnya salah ya. Oh, sorry. Setelah datanya belum kita bikin. Sorry, set plus datanya kita belum bikin. Jadi saya langsung kopikan aja supaya singkat waktunya ya. Oke, ini kayak gini kalau bikin set plus data. Karena tadi kita sudah bikin nama variabelnya status login, jadi saya langsung copy aja di sini. Oke, kita coba ulang lagi. Error status data. Jadi kita harus manggil session juga di autoload. Session itu dia helper ya. Coba kita panggil session. Helper session helper. Oh, bukan. Ini berarti bukan helper ya. Ini library mungkin. Kita panggil jadi library. Oke, session library ternyata. Ini kita pasang di luar. Oke, sebentar gini aja dulu ya. Kita login. Nah, email atau password Anda masukkan salah. Nanti dirapikan aja ya teman-teman ya. Intinya kita akan coba dia supaya dia bisa login. Ilham@gmail.com
password Kendari. Oke, login, masuk ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Jadi teman-teman jika suka dengan video saya kali ini, silahkan coba like, comment, dan share ke teman-teman ingin belajar